Kalau kamu bisa menyelam langsung ke kegelapan misterius di kedalaman laut, kira-kira apa yang bisa kamu temukan? Legenda yang sudah ada ratusan tahun menyebutkan ada banyak monster laut raksasa yang bersembunyi jauh di bawah ombak laut seperti Kraken, monster Loch Ness, Hydra, Leviathan, dan masih banyak lagi. Oke, emang gak ada orang yang pernah ngelihat monster kayak gitu, tapi masih ada laba-laba laut, cumi-cumi, cacing, dan banyak hewan besar menakjubkan lain yang tumbuh jauh lebih besar dari yang kita kira. Cumi-cumi kolosal dari perairan sub-Antartika ini misalnya, ukurannya sekitar 14 kali lebih panjang dari cumi-cumi panah yang hidup di dekat Selandia Baru. Dan jauh di dalam Samudra Pasifik ada spons laut sebesar minivan. Lautan mengandung sekitar 96,5% dari semua air di planet kita. Sekitar 80% kehidupan di bumi yang kita temukan berada di bawah ombak laut. Kita belum menjelajahi, memetakan, atau bahkan melihat lebih dari 80% lautan. Bahkan, kita memetakan Mars lebih baik daripada dasar laut kita sendiri. Tekanan di sana besar sekali, dan kamu bakal serasa sedang menahan hampir 50 jet jumbo. Dan suhu di kedalaman seperti itu sangat rendah. Kondisi jauh di bawah permukaan laut sangatlah keras. Jadi makhluk hidup yang di sana perlu menyesuaikan diri. Itu sebabnya banyak dari mereka tumbuh amat sangat besar untuk bertahan hidup. Ukuran makhluk yang hidup di kedalaman gelap yang dingin begitu besar karena fenomena bernama gigantisme laut dalam. Makin dalam kamu masuk ke bawah permukaan laut, makin sedikit sinar matahari yang sampai ke sana. Jadi suhu di sana turun drastis, alhasil ukuran sel dan umur makhluk yang di sana menjadi lebih besar dan panjang. Selain itu, makhluk di sana tidak mendapatkan oksigen sebanyak hewan laut yang hidup di tempat yang lebih dangkal. Dan sumber makanan mereka sangat minim, sebagian besar makanan yang mereka dapatkan berasal dari perairan yang lebih dangkal dan cuma sedikit yang sampai ke bagian lebih dalam. Jika makanan yang ada tidak cukup, bertubuh besar merupakan suatu keuntungan. Makhluk yang lebih besar bisa bergerak lebih jauh dan lebih cepat untuk menemukan makanan. Metabolisme mereka bekerja lebih lambat, mereka tidak mencerna makanan dengan cepat, jadi mereka bisa menyimpan makanan dan menghemat energi untuk masa-masa sulit saat makanan sulit didapatkan. Mereka juga tidak perlu mengatur suhu tubuh, sehingga mereka juga bisa menghemat energi yang kemudian bisa mereka transfer ke proses tubuh lainnya. Mereka tumbuh lebih lambat dan lebih lama dibanding yang hidup di perairan dangkal. Mayoritas spesies ikan yang tinggal di perairan dalam hidup selama 30 tahun atau bahkan lebih. Bahkan ikan Rauffi jingga bisa hidup hingga 150 tahun. Ikan ini tumbuh sepanjang 7,3 meter dan beratnya mencapai 1,5 ton. Tapi hewan ini tumbuh menjadi begitu besar selama berabad-abad, mereka mulai mencari pasangan saat berusia 150 tahun. Dan mereka juga bisa hidup selama ini karena tidak banyak pemangsa di kedalaman mereka tinggal. Selain itu, tidak ada manusia atau hal lain yang bisa mengganggu atau membahayakan keberadaan mereka. Pada kedalaman seperti ini lingkungannya lumayan stabil, jadi banyak hewan di sana mirip fosil hidup karena mungkin belum berubah selama jutaan tahun. 200 meter pertama di kedalaman laut dianggap sebagai laut terbuka. Mayoritas kehidupan laut yang kita temukan tinggal di sana karena cahaya matahari masih menjangkau kedalaman itu. Kemudian, setelah terus melangkah lebih dalam, kamu akan sampai di Twilight Zone. Sepertinya nggak ada yang tinggal di sana, tapi saat memasuki kedalaman 250 meter, kamu melihat oasis kecil kehidupan kuno yang melimpah. Misalnya ada lili laut, hewan yang telah hidup di kedalaman seperti ini dan tidak berubah selama jutaan tahun. Silakan, fosil hidup lainnya telah hidup di lautan selama lebih dari 360 juta tahun. Hagfish juga tidak berubah dalam waktu yang sangat lama, sekitar 300 juta tahun. Makhluk ini hidup di kedalaman 1.700 meter. Mereka berevolusi sebelum vertebrata lainnya, itulah sebabnya cuma mereka satu-satunya hewan yang hidup tanpa rahang atau tulang belakang, meski masih memiliki tengkorak. Makhluk laut dalam tidak bisa bertahan hidup di perairan dangkal, mereka telah berevolusi untuk hidup di kedalaman di bawah tekanan hidrostatik yang lebih besar.
Manusia dan organisme lain yang punya ruang internal berisi gas akan hancur jika kita pergi ke kedalaman seperti itu. Itu sebabnya penyelam laut dalam selalu perlu mengenakan pakaian selam khusus yang dirancang untuk lingkungan dengan tekanan lebih tinggi, meski mereka nggak bakal sampai sedalam itu ke area tempat para raksasa ini tinggal. Tapi di dekat Antartika, kamu bisa melihat gigantisme jauh lebih dekat ke permukaan. Seperti spons raksasa, siput laut, laba-laba laut seukuran piring makan, cacing, dan bahkan beberapa organisme bersel tunggal yang sangat besar. Mereka semua cenderung bersantai di perairan yang lebih dangkal. Para ilmuwan belum mengetahui alasannya, tapi mereka memperkirakan itu mungkin ada hubungannya dengan oksigen. Spesies raksasa ini hanya menggunakan sedikit oksigen dan perairan di sekitar Antartika lumayan kaya oksigen sehingga tidak ada batasan bagi hewan-hewan ini untuk tumbuh makin besar. Kembali ke makhluk laut dalam, seperti yang kubilang tadi, mereka harus menyesuaikan diri dengan tekanan yang kuat sehingga mereka hampir tidak punya celah udara di tubuh mereka. Sebagian besar tubuh mereka berbasis air dan karena air tidak bisa dimampatkan, yang berarti tidak bisa dikompresi, mereka pun tak akan terpengaruh oleh tekanan setinggi itu. Tapi karena semua ini, jika mereka naik ke permukaan, mereka mungkin akan membengkak bahkan mungkin meledak. Blobfish ini contohnya si hewan terjelek di dunia. Bentuknya kelihatan normal, jauh di bawah permukaan di habitat aslinya. Tapi saat naik ke permukaan, di mana tekanannya 120 kali lebih rendah, bentuknya berubah. Blobfish tidak punya kerangka atau otot, jadi tanpa tekanan laut dalam yang tinggi, ikan ini jadi keriput dan lembek. Kedalaman samudra yang gelap bukan cuma menyeramkan bagi mata, tapi juga bagi telinga. Pada tahun 1997, para ilmuwan berusaha menemukan gunung berapi bawah laut yang terletak di lepas pantai Amerika Selatan. Selama perjalanan mereka merekam salah satu suara terkeras yang pernah tercatat. Suara itu juga lumayan aneh. Saking kerasnya, sensor dari jarak lebih dari 4.800 km berhasil menangkapnya. Mereka kemudian menyebutnya The Blue dan mereka butuh waktu 15 tahun untuk menyimpulkan bahwa suara itu berasal dari gempa es. Saat itulah aktivitas seismik memecah tanah beku. Air di dasar lautan tidak selalu super dingin. Ada ventilasi hidrotermal di dasar laut dan suhu air yang keluar dari sana bisa mencapai 400 derajat Celcius. Tekanan yang kuat, tekanan yang sama yang akan menghancurkanmu adalah sesuatu yang tidak membiarkan air mendidih. Ada ratusan spesies hewan yang hidup di dekat lubang hidrotermal laut dalam, beberapa di antaranya seperti cacing tabung, tidak seperti yang pernah kita lihat sebelumnya. Cacing ini menyerap bahan kimia dari cairan ventilasi dan begitulah cara mereka memberi makan bakteri yang hidup di dalam mereka. Dan sebagai imbalannya, bakteri itu memberi mereka karbon yang dibutuhkan cacing tabung untuk bertahan hidup. 2/3 spesies karang yang ditemukan ilmuwan hidup di bagian laut yang gelap, dalam, dan sangat dingin. Bahkan beberapa tinggal di kedalaman 5 km. Mereka bisa bertahan hidup pada suhu serendah -2 derajat Celcius dan beberapa karang air dingin ini berusia lebih dari 8.000 tahun. Mereka membentuk struktur luar biasa yang bisa menjulang hingga 35 meter. Kedalaman bukan cuma dunia misterius penuh makhluk unik, pemandangan di bawah permukaan laut juga luar biasa. Ngarai yang bersembunyi di sana bahkan membuat Grand Canyon tampak kecil. Misalnya, lihat yang ada di Laut Bering ini. Ngarai Zemchok. Relief vertikalnya punya kedalaman lebih dari 2.600 meter. Besar banget. Gelombang laut terbesar bukanlah yang bisa kamu lihat dari garis pantai. Gelombang seperti ini terjadi di bawah permukaan dan disebut gelombang internal. Gelombang ini terjadi di antara dua massa air yang punya kepadatan berbeda dan bergerak dengan kecepatan ribuan kilometer per jam dan tingginya bisa mencapai 200 meter.